Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala wasiril asrar wa tiryahil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad la dam'a fi ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, alhamdulillah, syukurillah, kita pada hari ini bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin kita, kajian ba'da suhur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita yang baik, langkah kita yang positif ini menjadi amal soleh kita, ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membaca surah Fatihah, mudah-mudahan barokah Fatihah ini ilmu yang kita kaji walaupun tidak begitu lama, tapi ilmu yang penuh berkah dan manfaat. Yang kurang sehat ya, kita doakan Ibu Eti ya, kemarin ada musibah serempet motornya, mudah-mudahan oleh Allah disembuhkan kembali ya. Saya juga kurang fit ya, masih berobat, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disembuhkan kembali oleh Allah. Yang di rumah kurang sehat ya, istri juga masih dalam keadaan sehat, mudah-mudahan disembuhkan kembali. Dan yang di rumah sakit juga mudah-mudahan oleh Allah disembuhkan dari segala penyakit. Yang meninggal dunia termasuk Ustaz Amir, putra dari Kiai Arifin Ilham, mudah-mudahan min ahlil khair, min ahli jannah. Yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Yang sedang ada kesulitan, Allah mudahkan ya, angkat kesulitannya. Yang sedang ada kesedihan, Allah angkat kesedihannya. Yang sedang belajar, putra-putri kita, cucu kita, mudah-mudahan sukses belajarnya. Yang sedang berjuang dan Allah pesantren Darus Sholihin, mudah-mudahan dimudahkan perjuangannya. COVID-19 juga mudah-mudahan disirnakan oleh Allah segera,
bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita sekarang hadis halaman 54. Hadis yang ke 300 kalimatin. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, maaf kalau suaranya agak kecil ya, karena masih perawatan. Jadi kita suaranya enggak seperti yang biasa. Cuma mudah-mudahan bisa kedengaran semua. Kita mulai saja, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ala u'allimuka kalimatin man yuridillahu bihi khaira yu'allimuhunna iyyahu summa la yunsihi abadan. Qul Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi wahud ilal khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridhaya. Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni zalilun fa'aizzani wa inni fakirun farzuqni waqfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Rawahul hakimu. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabairi al isyraku billahi wa uququl walidaini wa qauluz zuri. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Bakrata. Satu lagi, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yaghfirullahu ta'ala lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Rawahu Abu Syaihi an Jabirin. Baik, kita tidak hadis aja, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala u'allimuka, tidakkah
mau aku ajarkan kepadamu? Tidakkah mau aku ajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat kepadamu? Tidakkah mau aku ajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat? Man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki dengannya menjadi orang yang baik, yang Allah kehendaki dengannya menjadi orang yang baik, yu'allimuhunna, Allah mengajarkan kepada kalimat tersebut, Allah mengajarkan kalimat tersebut iyahu, kepadanya. Udah ketemu. Jadi yu'allimuhunna, Allah mengajarkan kalimat tersebut iyahu, kepadanya, kepada orang. Summa la yunsihi abadan, kemudian ia tidak melupakannya selama-lamanya. Kemudian ia tidak melupakannya abadan, selama-lamanya. Tidak melupakannya abadan, selama-lamanya. Ya. Waalaikumsalam. Weti, udah sembuh? Cici. Ya, silakan. Ya, kitab hadisnya dibuka halaman 54. Hadis yang paling atasnya. Kita lanjutkan. Kul, katakan olehmu. Allahumma, ya Allah, inni dhaifun, sesungguhnya aku ini adalah orang yang lemah. Faqawi, maka kuatkanlah. Fi ridhoka, dalam ridhomu. Ridhomu, M-nya dibesarkan untuk menunjukkan Allah. Ridhomu. Do'fi, kelemahanku. Do'fi, kelemahanku. Apa? Tadi faqawi, maka kuatkanlah. Fi ridhoka, dalam ridhomu. Mu-nya, M-nya besar. Do'fi, kelemahanku. Wahud, dan ambillah. Ahoda yahudu itu hud, dan ambillah. Ilal khairi, kepada kebaikan. Binasiyati, dengan ubun-ubunku. 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 Ya, ubun-ubun. Nasiyah bahasa Arabnya. Binasiyati, dengan ubun-ubunku.
waj'alil islama dan jadikanlah agama Islam, waj'alil islama dan jadikanlah agama Islam muntaha ridhoya, puncak keridoanku. Muntaha ridhoya, puncak keridoanku. Keridoanku. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku dhaifun adalah orang yang lemah. Sesungguhnya ini sesungguhnya aku dhaifun adalah orang yang lemah. Faqawwini maka kuatkanlah aku. Faqawwini maka kuatkanlah aku. Wa inni dan sesungguhnya aku. Kok minal khairi kemana? Kan tadi udah. Sekarang bawahnya. Ya, jadi sekarang wa inni dan sesungguhnya aku zalilun adalah orang yang hina. Wa inni dan sesungguhnya aku zalilun adalah orang yang hina. Ya. Fa'aizzani maka muliakanlah aku, atau maka jadikanlah aku orang yang mulia. Fa'aizzani maka jadikanlah aku orang yang mulia. Fa'aizzani maka jadikanlah aku orang yang mulia. Ya, jadikanlah aku orang yang mulia. Wa inni fakirun. Udah Bu. Wa ini dan sesungguhnya aku fakirun, orang yang serba kekurangan, yang banyak kurang. Ya, aku orang yang banyak kekurangan. Farzukni maka berilah rizki aku. Maka berilah rizki aku. Rizki. Farzukni. Wakfini. Aku. Ya. Wakfini dan cukupkanlah aku. Wakfini dan cukupkanlah aku. Bihalalika dengan yang halal darimu. Yang halal darimu. Bihalalika dengan yang halal darimu. An haramika dari yang haram darimu. Bihalalika dengan yang halal darimu. An haramika dan dari yang haram darimu. Ya. Wa agnini dan berilah aku kekayaan.
Wa agnini, dan berilah aku kekayaan. Gonion itu kaya, rich. Bifadlika, dengan karuniamu. Agnini, dan berilah aku kekayaan. Bifadlika, dengan karuniamu. Amman siwaka, dari orang selainmu. Aman dari orang siwaka, selainmu. Dari orang selainmu. Rawahul Hakimu, hadis riwayat Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim. Hadis yang berikutnya, ala unabbiukum, Tidakkah mau aku beritakan kepada kalian? Ala unabbiukum, tidakkah mau aku beritakan kepada kalian? Tidakkah mau aku beritakan kepada kalian? Bi akbaril kabairi, dengan sebesar-besarnya dosa besar. Bi akbaril kabairi, dengan sebesar-besarnya segala dosa besar. Oh iya. Iya. Ya. Ya. Tenang aja. Ya, baik. Sampai mana Bu Hajat ini? Apa? Ulangi. Ala unabbiukum, tidakkah aku beritakan? Tidakkah mau, ya? Tidak maukah aku beritakan kepada kalian? Tidakkah mau aku beritakan kepada kalian? Bi akbaril kabairi, dengan sebesar-besarnya dosa besar. Dosa besar. Dosa, bukan rosa. Penyanyi itu si Rosa. Ini dosa. Bi akbaril kabairi, dengan sebesar-besarnya dosa besar. Artinya dosa yang paling besar. Al-isyraku billahi, yang pertama musyrik kepada Allah atau menyekutukan Allah. Wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama musyrik kepada Allah. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Wa qaulu zuri, dan yang ketiga ucapan palsu. Ucapan palsu. Palsu artinya tidak tepat, tidak benar. Ucapan palsu. Ucapan palsu, ya, yang tidak, ya, ucapan yang tidak benar, ya, palsu, bohong. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Bakrata dari Abu Bakrah. Muslim dari Abu Bakrah. Ya, setelah ucapan palsu rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Bakrata dari Abu Bakrah. Dari Abu Bakrah. Ya, satu lagi. Iyyakum wal ghibata. Hati-hati kalian melakukan gibah atau bergunjing, gosip. Hati-hati kalian melakukan bergunjing. Hati-hati kalian bergunjing, mengumpat. Fa'inal ghibata, karena sungguh bergunjing itu asyaddu minaz zina, lebih berat dosanya daripada zina. Minaz zina, daripada berzina. Inna rajula, sesungguhnya seseorang rajula, seseorang qad yazni, ya, qad yazni, terkadang ia berzina. Qad yazni, terkadang ia berzina. Wa yatubu, dan bertobat. Seseorang terkadang berzina dan bertobat. Fa yatubullah, lalu Allah menerima tobat alaihi, kepadanya. Fayatubullahu, lalu Allah menerima tobat alaihi, kepadanya. Wa inna sahibal ghibati, dan sungguh pelaku bergunjing, dan sungguh pelaku bergunjing la yaghfirullahu ta'ala lahu, Allah tidak akan mengampuni, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni kepadanya sahibal ghibati, yang pelaku bergunjing, ya, la yaghfirullahu ta'ala, ya, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni lahu, kepadanya, ya, hatta, sehingga ya, dengan ustazah halaman 54 hadis yang ke 396. Hatta, sehingga yaghfiro, mengampuni lahu, kepadanya, sahibuhu, teman yang digunjingnya, sahibuhu, teman yang digunjinginya.
Rawahu Abu Syaihi. Hadis riwayat Imam Abu Syekh an Jabirin, dari sahabat Jabir. Hadis riwayat Imam Abu Syekh dari sahabat Jabir. Sahabat Jabir. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ustazah Hasanah bagaimana? Ada yang masih belum diterjemahkan? Ya, sehingga mengampuni lahu kepadanya sahibuhu, teman yang digunjinginya. Bagaimana? Yang menggunjing ya. Ya, makanya kita sekarang terangkan dulu, nanti kalau penerangan saya penjelasan kurang paham bisa dicatat, kemudian untuk kita tanyakan atau diskusikan. Sekarang kita setelah terjemahkan, kita uraikan apa yang ada dalam 3 hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuma karena masih kurang sehat, jadi suaranya agak pelan, tidak bisa kencang-kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Ala u'allimuka kalimatin man yuridillahu bi khairan yu'allimuhunna iyyah summa la yunsi abadan. Jadi penjelasannya adalah Rasulullah SAW dulu di hadapan para sahabat telah bersabda, wahai para sahabatku, apakah tidakkah kalian mau aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, barang siapa yang Allah kehendaki dengannya menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan pelajaran kepada kalimat itu, iyahu kepadanya. Artinya orang akan mendapatkan kalimat-kalimat tersebut, summa la yunsi abadan, kemudian Allah tidak akan melupakan kepadanya untuk selama-lamanya. Ya, tentu ditanya oleh Rasulullah demikian, para sahabat jelas mengatakan mau diajari. Apa kalimat itu? Sehingga kalau kalimat ini terus kita nggak lupa, dipakai terus, dibaca terus, insya Allah menjadi khair, menjadi kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini berupa doa. Jadi doanya, Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi wa huz ilal khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridhaya. Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni zalilun fa'aizzani wa inni faqirun farzuqni waqfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Itu doanya seperti itu. Itu oleh Allah. Kalau kita doa ini terus diamalkan, khususnya habis sholat, insya Allah akan menjadikan khairan, menjadi orang yang baik. Baik ini artinya tentunya macam-macam ya. Kata-kata baik ini ya tentunya bahagia dunia akhiratnya, kita sehat walafiat, murah rizkinya dan yang lain-lain. Jadi artinya tadi kan sudah, ya Allah, inni dha'ifun, sesungguhnya aku ini orang lemah, faqawwi fi ridhaka dha'fi, kuatkanlah ya Allah dalam ridhamu kelemahanku ini. Jadi mohon kepada Allah, walaupun kita akui kita ini serba lemah, tapi mudah-mudahan diberi kekuatan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wahud ilal khairi binasiyati, ambillah atau tuntunlah
ilal khairi kepada kebaikan binasihati dengan ubun-ubunku. Maksudnya kita mohon kepada Allah supaya selalu dalam hal yang baik. Ilal khairi ini kan kebaikan. Jadi ingin ubun-ubun kita ini seolah-olah dituntun ya, ketika misalnya kayak kerbau di ubun-ubunnya ya ditarik gitu untuk kepada kebaikan. Jadi setiap hari bahkan setiap saat inginnya yang baik aja, enggak mau yang buruk-buruk. Itu maksudnya, ya Allah tuntunlah ubun-ubunku ini ilal khair, kepada hal yang positif, yang baik. Terus waj'alil Islam muntaha ridhoya, ya Allah jadikanlah agama Islam ini puncak keridhaan. Karena Allah nyatakan inna dina indallahil Islam. Jadi sungguh agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Dan salah kalau dikatakan semua agama sama, ya, karena dalam ayat tadi hanya Islamlah yang diridhoi oleh Allah. Lalu Allahumma inni dhaifun faqawini, kita berdoa lagi kepada Allah, ya Allah sungguh aku ini lemah, maka kuatkanlah aku. Jadi tangguh dan tegar, ya. Wa inni zalilun fa'izan, ya Allah aku ini hina, maka berilah aku ini kemuliaan. Insyaallah menjadi mulia. Wa inni fakirun farzuqni, sungguh aku ini fakir, ini banyak kekurangan. Jadi fakir ini di bawah miskin ya. Jadi kalau di Indonesia memang kata fakir ini jarang terdengar. Hanya kayaknya manusia ada dua aja, ada fakir, ada miskin, ada kaya, kaya, miskin. Sehingga beras yang ya untuk bantuan juga namanya raskin, ya, bukan raskir tapi raskin, beras untuk orang miskin. Nah, di dalam Islam itu ajaran agama kita, manusia itu ada 3 tingkatan. Ada fakir, ada miskin, ada goniyun, agniya jamanya, kaya. Jadi tingkatannya itu fakir itu di bawah miskin, jadi melarat. Jadi fakir itu zamannya fuqara, adalah orang yang melarat, orang yang tidak punya apa-apa. Jadi kita tawadu di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, ya Allah sungguh aku ini tidak punya apa-apa. Farzuqni, maka berilah aku rizki ya Allah. Terus waqfini bihalalika an haramik, cukupkanlah aku ini ya Allah dengan yang halal, enggak usah ada yang haramnya ya Allah, ya, karena yang haram ini memberatkan kepada kita. Jadi inginnya diberi rezeki itu yang halal. Wa agnini bi fadlika aman siwa, dan aku berilah kecukupan, kekayaan darimu, enggak usah dari yang lain, darimu ya Allah. Ini isi doa tadi. Yang bagus sekali kalau kita lakukan atau ucapkan, apakah dia habis tahajud atau habis sholat fardu, ini tentunya hal yang positif. Kemudian hadis yang keduanya yang kita baca tadi, Rasulullah SAW di hadapan para sahabat bersabda, tidakkah mau aku beritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ya, kalau Bapak Ibu mengaji kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar, itu tidak kurang 70 macam dosa-dosa besar. Ya, dan saya sedang kaji di Masjid Al-Latif namanya, di daerah Parung Bingung, tentang kajian namanya kitab Al-Kabair. Banyak sekali jumlahnya. Cuma dari sekian dosa besar itu ada yang paling besar. Apa aja? Ada 3 di sini disebut. Yang pertama, al-isyraku billah, musyrik kepada Allah. Jadi menyekutukan Allah ini termasuk adalah dosa besar. Ya, bukan hanya menyembah kepada patung atau misalnya kepada arca dan sebagainya. Kita punya misalnya cincin, kita yakini cincin ini bisa memberi manfaat dan madorot, itu sudah musyrik kepada Allah. Atau keris misalnya, ya.
atau sabuk, wah saya kalau nggak pakai sabuk ini akan bisa ditembak orang dan sebagainya. Pokoknya punya anggapan bahwa selain Allah punya memberi manfaat dan mudarat, itu adalah menjadikan orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya, termasuk musyrik kecil juga harusnya dihindari, yaitu berupa riya, pamer dengan amal, itu namanya ya musyrik asghar ya. Ada orang yang berkata seseorang terjerumus kepada kemusyrikan, katanya biasanya di 3 tempat. Di 3 tempat itu, yang pertama di masjid, yang kedua di rumah sakit, yang ketiga di pekuburan. Itu banyak orang yang terjerumus kepada kemusyrikan. Maksudnya bagaimana kalau di masjid bisa orang jadi musyrik, bukannya ibadah kepada Allah? Ya, itu ketika misalnya ya orang melakukan ibadah, khususnya ibadah sunat, apakah qobliyah, badiah, duha, termasuk misalnya azan juga atau baca Quran, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi ingin disanjung-sanjung orang, ini jatuh kepada kemusyrikan kecil ya. Artinya riya tadi itu tidak dibolehkan. Yang kedua kenapa di rumah sakit banyak yang musyrik? Ini dijelaskan katanya ketika ya di rumah sakit identik dengan minum obat. Ketika minum obat bahwa dia meyakini bahwa obat ini bisa menyembuhkan, lupa kepada Allah. Jadi seolah-olah yang menyembuhkan sakitnya adalah obat. Nah, ini sudah jatuh kepada kemusyrikan. Karena tauhid kepada Allahnya hilang. Ke kuburan banyak yang musyrik, kenapa? Ya, kalau dia minta-minta kepada yang dikubur tadi. Ya, itu juga berarti musyrik juga. Nah, jadi yang pertama isyrak billah, yang kedua dosa besar yang paling besar adalah uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Harusnya birrul walidain, bakti, sama kedua orang ini malah durhaka. Ini jelas orang yang semacam ini ya dosanya amat besar sekali. Biasanya orang yang anak yang tidak dididik dengan kebaikan inilah yang suka berani. Saya membaca koran ya, surat kabar, bahwa di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada yang anak yang membunuh bapaknya. Membunuh bapaknya. Kenapa saya tertarik untuk membacanya koran itu? Kok bisa terjadi seorang anak laki-laki membunuh bapak sedang tidur? Jadi ceritanya bahwa si anak ini rupanya sudah terjerumus sama narkoba, ya, teler-teleran. Si bapak ini punya kontrakan, ya mungkin beberapa pintu. Si anak terus minta uang terus. Nah, si bapak ini enggak ngasih uang sama si anak, karena bingung si bapak ini dilematis. Enggak dikasih uang, si anak ini, si anak ngancam, saya nanti bunuh, ya. Kalau nggak dikasih uang, karena namanya orang sudah narkoba, ya, jadi pikirannya itu sudah nggak normal. Pokoknya ngancam terus. Kalau nggak dikasih uang. Sementara kalau bapaknya ngasih uang, berarti seolah-olah suruh beli narkoba lagi, karena yakin si uang nanti kalau dikasih itu akan diberikan oleh kepada narkoba. Jadi kan orang tua sudah kesal, ditambah dosa juga kan, seolah membantu untuk mabuk, ya, narkoba. Akhirnya orang tua nggak ngasih. Nah itu akhirnya si orang tua ngantuk, capek, tidurlah di rumah. Akhirnya rupanya sebelah pisau itu ditancapkan di belakangnya punggung ini, akhirnya sampai meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara ya awalnya seperti itu. Ini kejadian di tengah masyarakat. Ya. Jadi ada contoh seperti. Maka
dosa luar biasa. Durhaka kepada dua orang tua ini termasuk dosa besar. Ditambah yang ketiga, qaulu zur, ucapan palsu. Ucapan palsu artinya yang tidak sesuai. Biasanya dilakukan oleh saksi dalam persidangan. Ya, jadi ketika dalam sidang pengadilan itu, saksi ini supaya meringankan kepada yang tuduh tadi, supaya hukumannya itu tidak berat, kan saksi punya peranan untuk bisa ringan bisa beratnya hukuman. Nah, karena yang dituduh ini, yang diadili ini orang kaya, bos, akhirnya si saksi itu sebelum acara persidangan melalui seseorang tertentu dikasih amplop yang cukup tebal. Akhirnya tadinya mau mengatakan iya, bisa berubah menjadi tidak. Harusnya dalam hati kecilnya iya, tapi karena dikasih amplop yang tebal, akhirnya berubah menjadi bagaimana? Benar nggak Bapak ini melakukan ini? Harusnya dalam hati kecilnya iya melakukan, tapi karena dikasih amplop tadi, akhirnya tidak. Itu kan berarti kesaksiannya itu palsu, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, ini orang yang semacam ini dikatakan melakukan dosa besar setelah durhaka kepada orang tua. Kemudian kita lanjutkan yang ketiganya adalah ini berkaitan dengan masalah ghibah, masalah bergunjing, ya. Bergunjing itu artinya adalah menceritakan keburukan orang di belakang orang, tapi yang diceritakan keburukan. Tapi kalau menceritakan kebaikannya bukan bergunjing, tapi keburukannya di depan, di belakang orang. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya. Dikatakan di sini bergunjing ini asyadu minas zina, lebih berat daripada zina. Alasannya kenapa? Inna rajula qad yazni wa yatubu. Karena orang yang kadang-kadang zina dia bertobat lalu Allah nerima tobat. Sementara sahibal ghibah, pelaku gunjing, la yaghfirullahu ta'ala lahu, Allah Ta'ala tidak mengampuni kepadanya hatta yaghfirullahu sahibuh, sehingga mengampuni teman yang digunjingnya itu. Jadi artinya kan ada hubungan dengan hukukul adami, berarti Allah Ta'ala baru mau mengampuni dosanya si A ini apabila si B yang digunjingnya sudah mengampuni sama dia. Kalau dosa zina itu kan berarti dosanya sama Allah langsung, ya. Tapi kalau dosa ghibah ini ada hubungan dengan sesama manusia, maka Allah Ta'ala tidak mengampuni langsung, akan tapi setelah manusia yang digunjinginya telah mengampuni, baru Allah mengampuni. Itu beratnya. Kenapa lebih dikatakan lebih berat daripada zina tadi? Insyaallah kita lanjutkan nanti iyyakum wal kaziban. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sudah lebih jam 2. Tapi barangkali 1-2 orang yang ingin bertanya kami persilahkan. Dan ke Ibu Hasanah saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan infaknya untuk pesantren diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Bapak Ibu yang ingin juga ikut, ya, ada kartunya yang sudah disiapkan. Silahkan barangkali ada yang ingin bertanya sebelum diakhiri dengan doa. Ustazah Hasanah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana? Kita membaca ayat kursi sudah didirikan masjid barunya. Ada yang bilang tidak boleh pakai untuk sholat. Baik. Jadi ada ayat kursi yang sudah kita wiridkan sehari-hari lah. Terus ada yang mengatakan tidak boleh dipakai sholat. Baik, ada satu lagi. Ya, Ibu Ustazah. Menjelaskan bagaimana kedudukan seseorang ketika hamil di luar nikah. Kemudian bagaimana dengan nasab ya atau pin dari anak tersebut, apakah itu bapaknya atau itu keluarga ayah atau ibunya, bagaimana? Status anak yang lahir di luar nikah. Baik, ada dua pertanyaan yang cukup penting dan bagus untuk kita bahas. Yang pertama dari Ibu Ustazah Hasanah. Beliau menanyakan tentang bagaimana kalau ayat kursi. Kan ayat kursi ini suatu adalah lafaz-lafaz ayat-ayat yang sudah menjadi tradisi kita baca. Khususnya ya dalam habis sholat 5 waktu ada hadisnya. Yang menjadi pertanyaan, ada yang berkata bahwa ayat kursi ini tidak bisa dijadikan pakai sholat untuk bacaan sholat. Jadi hanya untuk wiridan aja. Ya, apakah benar ucapan atau pendapat orang tadi? ya, jawabannya tidak benar atau tidak tepat jawaban orang tadi atau pernyataan orang tadi. Kenapa? Karena ayat kursi ini jelas adalah termasuk ayat Al-Quran. Sementara dalam surah Al-Muzammil ada dikatakan bahwa faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi ketika kita sholat itu faqra'u, maka bacalah oleh kalian ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah daripada Al-Qur'an. Jadi ketika kita ibadah sholat 5 waktu atau misalnya sholat-sholat yang lain, kan setelah baca Fatihah kita tambah dengan surah. Nah, Al-Quran menyatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini ada dalam surah Al-Muzammil ayat akhir ya. Jadi bacalah oleh kalian apa yang kalian mudah dari Al-Quran. Karena ayat kursi ini termasuk ayat Al-Quran, itu sepakat ulama ya, ada dalam surah Al-Baqarah, maka berarti sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, Al-Muzammil tadi. Maka boleh, bahkan dianjurkan kalau memang kita mudahnya itu untuk dibaca ketika sholat. Ya, walaupun kita sendiri termasuk misalnya kan surah Al-Fatihah juga, surah An-Nas, Al-Falaq, Kulhu, kita kan udah wirid kan. Setiap habis sholat disunatkan baca Kulhu. Iya, surah apa? Ya, sholat sunat ya. Artinya tidak ada dalil yang saya ketahui bahwa yang sudah kita, ayat-ayat yang sudah kita baca sehari-hari nggak boleh dipakai sholat, bacaan sholat. Itu nggak ada dalil sama sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh, itu mana dalil? Jangan mengatakan nggak boleh. Mana dalilnya? Apa pokoknya nggak boleh aja. Nah ini kan nggak jelas. Nah kalau ditanyakan tadi boleh nggak pakai, boleh. Mana dalilnya? Yaitu Al-Muzammil ayat terakhir, yakni faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah olehmu
apa yang mudah dari Al-Quran. Apa aja yang mudah dari Al-Quran baca oleh kita, boleh. Artinya ketika baca surat itu nggak usah yang susah-susah. Kenapa? Apalagi jadi imam, karena takut lupa di tengah-tengah, ya. Kalau yang susah kan jadi lupa di tengah-tengah. Untungnya kalau misalnya ada hafizah di belakang bisa mengingatkan. Tapi kalau nggak ada yang bisa mengingatkan kan jadi mentok terus. Makanya yang mudah, ya, yang kira-kira hafal, lancar, barulah itu. Karena sudah menjadi biasa sehari-hari, silahkan baca. Itu menurut Allah dalam. Nah sekarang mengatakan nggak boleh. Dari mana nggak boleh? Harus ada dalil. Ada ulama mengatakan fa in kunta mudda'iyan fad dalil wa in kunta naqilan fasihah. Artinya in kunta mudda'iyan, kalau Anda mengklaim bahwa ini halal, ini haram, ini boleh atau tidak, fad dalil, mana tunjukkan dalilnya. Jangan hanya pendapat saya aja. Dalil Quran hadisnya mana? Minimal fatwa ulamanya lah. Wa in kunta naqilan fasihah. Kalau Anda menukil, mengutip ayat Quran, hadis, qaul ulama, fasihah, maka harus yang tepat. Jangan ya keliru dalam mengutip, karena akan bahaya. Itu jadi intinya bahwa boleh ayat kursi. Bahkan kadang-kadang saya suka menggunakan ayat kursi ketika jadi imam di hadapan santri, ya, karena ayat kursi kan surat Al-Baqarah. Jadi kita ingin murojaah surah Al-Baqarah ya dari awal sampai akhir, ketemu terus dengan ayat kursi. Masa nggak bisa dibaca ayat kursi? Itu penjelasannya. Yang kedua dari Ibu Saidah ini mengenai masalah bagaimana status anak yang lahir dari hasil perbuatan zina, ya. Jadi hubungan seks laki perempuan itu ada jima, ada zina. Bedanya kalau jima itu hubungan suami istri setelah diawali dengan akad nikah yang sah, itu namanya jimaun, jadi ibadah. Tapi kalau zina itu hubungan seks suami atau laki perempuan tanpa diawali dengan akad nikah dulu, itu namanya adalah perbuatan zina. Walaupun ridho sama ridho, suka sama suka, ya, dalam Islam tetap zina. Pertanyaannya adalah ketika ada seseorang atau laki perempuan melakukan sampai hamil dan melahirkan, ini anaknya ini bagaimana kaitan dengan nasab? Ya, jadi dalam ya hukumnya ini karena enggak diawali dengan masalah nikah tadi, jadi nasabnya ini ya nisbahnya ke ibu, ya bukan ke bapaknya. Kecuali kalau ya nanti kalau misalnya dia nikah ya secara sah, berarti nanti si anak ini ya tanggung jawab si suaminya tadi yang sudah dinikahi setelah lahir ini. Tapi kalau kaitan dengan masalah menisbahkan nanti kalau perempuan anaknya, jadi yang wali, yang hakimnya itu wali itu harus berarti sebutnya wali hakim aja dari pihak ya KUA. Jadi tidak langsung bapaknya, karena bapaknya ketika hubungan dengan si perempuannya enggak diawali dengan nikah yang sah. Dari mana nih? Ada dua yang nanya. Mana dulu nih? Ya ini dulu nih. Bagaimana Wida? Ada dalam penjelasan beberapa ulama yang mengatakan ketika seseorang itu akan menjual nikah, apakah dibenturkan ketika dia sudah menikah, kemudian anak itu lahir, kemudian menikah kembali katanya. Itu pernah dengar ya? Menikah kembali katanya untuk melanjutkan supaya keturunan selanjutnya tidak dalam zina. Mohon dijelaskan apakah itu ada?
Ya. Jadi setelah anak melahirkan nikah itu. Jadi kayak nikah ulang gitu di ketika sudah melahirkan. Ya, jadi begini, ketika si A katanya si perempuan ini hamil gitu ya. Itu ketika hamil tuh si laki-lakinya nikah nggak sama si, artinya dinikahkan nggak sama si perempuan yang hamil tuh? Sama orang tuanya dinikahkan ketika sudah hamil itu. Nah, Kemudian ketika anak itu lahir katanya dinikahkan ulang lagi untuk menjaga supaya turunan-turunan selanjutnya tidak disinah. Pernah dengar nggak ya? Dari itu Pak Kiai, maaf mungkin sudah pernah dengar juga kita apa ya namanya zina. Jadi kalau misalnya maaf ya seorang zina nih, ya. nanti keturunannya itu katanya itu juga anaknya itu benar nggak sih? Gak apa namanya kalau saya lihat benar juga itu gimana Pak Kiai? Ini manjana dunia itu. Benar kayak gitu saya Iya. gitu. Ya. Ya ini Sekolah apa sih? ya makolanya. Ya, jadi mana dulu nih yang dijawab nih? Ini dulu ya. Ya. Ya, jadi ada dua pandangan, Bu. Ya, artinya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali ada perbedaan pandangan. Kalau mazhab Syafi'i ini berdasarkan surah An-Nur yang menyatakan bahwa wa ankihul ayyama minkum wa ankihul ayyama minkum, nikahkanlah orang-orang yang lajang di antara kalian. Ini kata Imam Syafi'i karena orang yang perempuan yang hamil walaupun ya dari hasil zina tadi, karena dipandang masih lajang, masih single begitu, karena kan belum jelas ya suaminya. Itu kata Imam Syafi'i sah untuk dinikahkan. Karena kan lajang tadi. Nah, ketika sah dinikahkan itu ketika nanti setelah lahir si anak, walaupun anak yang tadi lahir ini enggak dinisbahkan kepada si bapak yang menikahinya, karena yang menikahi ini ada dua kemungkinan, ada yang menzinahinya tadi, ada yang orang luar yang menikahi. Nah, ini kata Imam Syafi'i enggak apa-apa, tetap sah nikahnya karena kan lajang, ya. Nah, ketika lahir nanti kata Imam Syafi'i enggak perlu dinikahin lagi karena dari awal memang sudah sah ya nikahnya. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua dari mazhab Hambali. Jadi ketika nikah, nah jangan dihubungi dulu, artinya ada hubungan seks dengan si ibunya sehingga si anak ini lahir dulu. Ya, sehingga ketika dia lahir mungkin dinikahin ya lagi biar bersih sehingga keturunan yang lainnya menjadi tidak ada ya bermasalah lagi. Itu ada dua pandangan yang seperti itu ya. Kedua-duanya bisa kita ikuti, istilahnya ada mujtahid masing-masing. Ya, tapi yang kalau saya sarankan supaya enggak ruwet ya, itu usahakan jangan sampai terjadi pelakuan ya perzinaan tadi. Artinya hubungan suami istri tadi hendaknya ya, diawali dengan nikah dulu yang sah sehingga tidak timbul permasalahan-permasalahan. Ya, kasihan sama si anaknya juga kalau misalnya nanti di kemudian hari mau nikah dan sebagainya menjadi ada problem. Itu barangkali saran dari saya. Nah, sementara yang manzana zunia tadi ya itu kita enggak nemukan dalam kitab-kitab hadis, cuman makalah, tapi ada tepatnya juga gitu. Artinya di masyarakat yang memang terjadi seperti itu ya. Mudah-mudahan kita terhindar oleh Allah dari yang tidak baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah
Ya. Jadi binnya ke ibu, ya kena laki-laki kan, kena laki tetap bin, ya. Cuman binnya ya ibunya siapa, jadi nisbahnya. Ya Isa bin Maryam ini. Ya, ya bisa. Ya untuk misalnya bikin paspor itu ya kepada yang menjinahinya tadi. Cuma di dalam masalah ya hukum ya Islamnya dia tidak saling mewarisi dengan si bapak yang menjinahinya. Cuman untuk masalah administrasi ya bisa-bisa aja kepada si bapaknya yang tadi menjinahinya. Ya, jadi nisbahnya kepada ibunya, cuma ketika menikah itu nanti si walinya bukan si bapaknya ini, jadi wali hakim disebutnya. Ya, makanya jadi serba repot ya, gara-gara kelakuan yang tidak baik tadi, problem jadinya. Bapak dan Ibu yang terhormat, karena udah 2:30, insya Allah Senin depan kita masih ngaji kaitan dengan ilmu tauhid, ya. Insya Allah ngaji ilmu tauhid. Sementara tanggal 20 karena ada pernikahan di Garut, jadi kita tawakuf dulu. Tapi insya Allah Senin depan itu kan masih belum tanggal 20 ya, masih 13. Jadi insya Allah tetap 4 kali ngaji, tafsir, kemudian sekarang hadis, Senin depan tauhid, dan nanti di akhir bulan kita kajian fikih. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.